Berdiri sejak 2014, PT Carevestindo atau yang dikenal dengan nama Carevest adalah perusahaan yang berfokus pada berbagai layanan jasa kebersihan. Sudah berusia 1 dekade, Carevest telah berkembang menjadi salah satu perusahaan nasional jasa layanan kebersihan yang memiliki lebih dari 9.000 karyawan dan 8 kantor cabang, serta sudah melayani lebih dari 300 klien. Carevest mendasarkan layanan pada sikap profesionalisme, perhatian, peduli, berketerampilan, dan didukung oleh teknologi informasi. Terima kasih Pak kesempatannya. Boleh dijelaskan Pak, Carevestindo ini katanya sudah mau 10 tahun nih. Iya. Apa sih sebenarnya Carevestindo tuh dan layanannya apa saja? Ya, yang menindaklanjuti yang Ibu sampaikan tadi, kita tanggal 7 Januari ini genap 10 tahun kita sudah. Wah, selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun. Kalau di Carevest ini jasa yang kita sediakan itu meliputi beberapa hal. Yang utama adalah kita memang bergerak di bidang jasa kebersihan. Oke. Jasa kebersihan. Itu utamanya ya. Ya, kita regular kontrak jasa kebersihan, monthly gitu ya. Juga kita punya untuk high risk cleaning. Jadi seperti fasad-fasad gedung, sisi kulit luar gedung, cladding gedung itu kita gedung juga tinggi ya, kita juga bersihkan. Dan juga kita punya layanan terbaru yang timbul waktu pandemi yang kita buat, yaitu adalah pest control. Yang mana pada waktu itu kita juga memberikan jasa untuk memberikan disinfektan pada waktu pandemi. Banyak sekali yang membutuhkan disinfektan. Akhirnya kita buat suatu unit bisnis baru. Kebetulan juga pada saat pandemi kan semua bisnis turun ya. Tapi kita melihat adanya satu opportunity, kita membuat satu unit bisnis baru, yaitu adalah pest control kita buat di sana. Yang ketiga kita juga, yang keempat kita juga punya layanan untuk jasa tenaga kerja. Atau mungkin outsourcing ya orang sebutnya. Outsourcing khusus untuk kebersihan labor supply. Jadi kita punya untuk jasa labor supply untuk mensupport gedung-gedung seperti operator telepon, resepsionis, dan beberapa hal yang lain gitu. Oh itu outsource soalnya, jadi bukan hanya untuk kebersihan saja hanya ya? Untuk, tapi yang juga bersifat dengan labor supply. Ya, seperti jadi itu. Untuk pembersihan gedung luar dan dalam gitu Pak ya? Betul sekali. Jadi kalau gedung tinggi ada ininya nggak Pak? Jadi mungkin standar harus tinggi sampai tinggi berapa sih yang bisa dilayani oleh Carevestindo? Semua gedung tinggi harus bisa dilayani karena semua gedung tinggi membutuhkan jasa kebersihan. Jadi memang kita bisa melayani semua gedung yang ada. Jadi semua gedung setinggi apapun, sebentuk apapun, selama bisa ada orang di atas sana ya harusnya kita bisa bersihkan. Berarti kalau gitu apa sih keunggulan dari Carevestindo nih Pak? Ya kalau kita bicarakan keunggulan, yang pertama memang kita manajemen Carevest kita fokus ya, kita fokus di dalam jasa pengelolaan kebersihan ini. Tentunya kita harus didukung dengan sumber daya yang baik. Dan supaya bisa menciptakan sumber daya yang baik, tentu kita harus mempunyai cara-cara memberikan pelatihan yang baik. Kita punya cara-cara kontrol yang baik, dan kita didukung dengan manajemen yang solid untuk di sana. Itu mungkin 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang panjang juga ya berarti masih ini ya, masih moga-moga masih sampai tahun-tahun berikutnya. Nah untuk yang tadi Pak, pest control kan di masa pandemi ya? Baru kita buat. Nah tapi kan sekarang pandemi udah lewat nih. Layanan masih sama atau gimana? Ada pengembangan? Layanannya tentu secara umum masih sama. Cuman yang memang sekarang berkurang adalah disinfektan. Itunya saja, spray ya, karena memang sekarang orang sudah tidak melakukan disinfektan lagi. Tapi secara umum untuk pest controlnya masih sama bisnisnya. Carevest ini hanya untuk gedung komersial atau bisa buat residensial mungkin? Fokus Carevest memang untuk gedung komersial saat ini, tapi kita punya planning di tahun ini kita akan masuk ke residensial.
Oh gitu. Ya, residensial apartemen atau landed house? Kalau apartemen kita sudah layani, Oh, jadi ya? lebih ke arah kita fokusnya adalah B2B saat ini. Oh Ya, iya. jadi bisnis to bisnis, yang mana tahun ini kita berharap bisa segera kita launch dengan aplikasi untuk masuk ke bisnis to si customer direct. Oh gitu. Ya, jadi kebutuhan rumah-rumah tangga, kebersihan. Kalau di apartemen itu saat ini kita fokusnya ada area luar. Kita tidak masuk ke dalam unit. Oh iya, Nah, iya. layanan yang saya sebutkan tadi adalah kita masuk ke dalam unit, kebersihan ke begitu. dalam unit. Ya, seperti itu. Ada mungkin pasti ada perbedaan dong Pak ya untuk layanan yang di khususnya buat residensial kan unit nih tiap orangnya beda ininya gitu Ya, kan. ya. Jenisnya Kalau gitu. company bisnis to bisnis kan memang kontrak bis ya. Tapi kalau untuk residensial kan one time atau subscription. Ya kalau kita masuk ke B2C atau business to customer, ya kita menghadapinya adalah ibu-ibu rumah tangga yang tentu butuh personal touching yang berbeda dengan B2B. Gitu sih. Kalau jasanya ya kurang lebih sama. Sama ya. Apa sih sebenarnya yang membuat Carefest itu tertarik untuk mengembangkan bisnis kebersihan ini, Pak? Pertanyaannya mudah tapi sulit mungkin ya. Jadi ya awalnya memang saya secara pribadi memang tercebur mungkin di bidang ini. Oke. Saya sendiri secara bidang kebersihan ini sudah 22 tahun. Oh. Saya melihat bahwa peluang bisnis di kebersihan ini adalah yang satu poin yang saya sangat suka adalah kita memberikan kesempatan kerja buat rekan-rekan yang mungkin secara pendidikan tidak mendapatkan kesempatan, sehingga kita bisa berikan mereka training, kita bisa berikan mereka pekerjaan, sehingga mereka bisa bekerja dan memiliki karir di sana. Oh. Itu yang membuat saya tertarik masuk ke sini. Oh iya, jadi nggak sebenarnya bersih-bersih tuh nggak asal juga kan Pak ya, pastinya ya? Iya, nggak asal. Kita harus mengerti objek atau material yang ada di dalam gedung, supaya kita bisa bersihkan dengan cara yang baik dan benar. Gitu Nah, ya. itu dia. Gedung komersial kan jenisnya macam-macam, mulai dari mall, apartemen, terus fasilitas mungkin gedung pemerintahan, perkantoran, itu kan pasti punya apa ya, punya fungsi khusus, juga punya pasti materialnya juga beda-beda. Nah, ini gimana tuh standar-standarnya? Ya, secara gedung, memang setiap gedung belum tentu memiliki material yang sama. Jadi setiap material memiliki standar kebersihan dan cara membersihkannya dengan benar. Ya, tapi kalau kita katakan bahwa apakah beda mall dengan apartemen, dengan office, tentu karena di situ terjadi perbedaan tentang crowded-nya orang yang ada dan kemungkinan timbulnya kekotoran itu dari mana, ya memang beda. Gitu. Tapi secara umum yang kita harus tahu adalah ada material apa yang di gedung tersebut dan bagaimana cara membersihkannya dengan cara yang benar. Itu Karena jadi, kalau kita bersihkannya dengan cara yang salah, bukannya jadi bersih atau kilau, malah jadi kusam, jadi kotor betul, gitu betul. ya. Dan itu mesti dipahami terus ya Pak ya, kan perkembangan material kan macam-macam tuh Pak ya. Iya, ya memang semua bergerak dengan apa ya, dengan teknologi yang makin maju dan segala macam sih. Chemical yang juga yang makin baik gitu ya memang. Mungkin juga kayak apa istilahnya, kalau yang di luar gedung tinggi jenis gondolanya juga beda-beda juga mungkin itunya Pak ya. Berarti buat semuanya Ya tergantung daripada kesulitan gedung sih. Cuman secara umum ya memang gondola itu yang fungsinya adalah menurunkan orang dalam ketinggian tertentu sehingga kita bisa membersihkannya. Cuman memang sekarang pembangunan gedung dengan model-model yang baik-baik ya tentu membutuhkan trik lah. Ini berarti ada trik khusus juga ya Pak ya, untuk gedung tinggi seperti gitu. Mungkin jangan-jangan pernah membersihkan apa sih Pak yang pernah Carefest yang lakukan yang saat paling ini unik kita Pak? memiliki proyek kurang lebih 400 proyek. Itu seluruh Indonesia? Ya, kita punya 7 cabang di Indonesia. Kita cover dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, sampai juga ke mana? Ke Medan. Ya, jadi kita punya 7 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga kita bisa mendekat pada kelas customer kita. Gitu. Oh ininya jadi. Kalau gedung, ya gedung-gedung di Jakarta
banyak sih ya yang kita bersihkan juga fasadnya yang sampai ketinggian 40 lantai, 45 lantai. Ada yang kita bersihkan. Wah, itu ini banget, seru banget ini ya Pak ya. Nah itu kan standar keamanan pastinya harus diutamakan safety ya. first, karena itu menjadi ketentuan kita. Kalau kita temukan tim kita melakukan pembersihan, terutama di fasad ya, tidak menggunakan safety equipment yang baik, kita bisa langsung keluarkan. Oh gitu. Karena kita nggak main-main dengan yang namanya keselamatan. Kita sudah reminding mereka selalu bahwa kalau sampai mereka melakukan di ketinggian tanpa dilengkapi dengan safety, itu fatal kalau tidak dilakukan dengan benar. Jadi kalau gitu ada syarat SDM juga yang direkrut oleh Carves untuk pekerjaannya itu. Tadi yang seperti saya sampaikan, sebetulnya saya tetap di bidang ini adalah memberikan kesempatan buat rekan-rekan yang mungkin tadinya tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik. Tapi dengan bergesernya ini memang kita punya satu persyaratan. Karena pemerintah juga sudah memberikan dukungan yang baik ya dengan masa pendidikan. Sehingga saat ini kita menerapkan adalah sekolah menengah atas sebagai persyaratan paling basic, ya, paling minimal. Oh itu ya. Terus ada pelatihan khusus tentu ya? Kita harus berikan mereka pelatihan mengenai how to clean the material. Kita punya NCC class, newcomer class kita sebut. Gitu. Jadi mereka harus masuk ke kelas kita, mereka harus masuk 1 minggu sampai dengan 2 minggu untuk mengikuti pelatihan kita. Oh, itu apa saja Pak yang dilatih istilahnya buat mereka? Banyak, mungkin saya nggak bisa tunjukkan ya. Jadi kita juga sudah bekali mereka dengan materi-materi di aplikasi. Jadi kita memberikan basic material ini apa namanya, chemical ini yang cocok untuk membersihkan material ini apa. Jadi kita betul-betul dari basic kita berikan pelatihan tersebut. Jadi memang sebelum mereka terjun ke lapangan mereka harus tahu juga. Jangan sampai tim kita ke lapangan malah bukan membuat bersih kan. Nah kalau yang buat gedung tinggi yang di outdoor itu ada tambahan ini juga nggak Pak, pelatihan khusus? Iya, mereka harus mengerti yang safety. Itu tadi yang pertama safety, dan juga ada persyaratan yang harus mereka punya ya. Mereka harus punya sertifikasi yang mereka harus punya kalau mereka mau melakukan pembersihan di sisi ketinggian. Gitu ya. Ada regulasinya. Ada sertifikasi khusus? Ada. Nah berarti kalau gitu SDM dari Carves yang sudah bersertifikat berapa banyak nih Pak? Yang melakukan pekerjaan ketinggian semuanya bersertifikat. Oh gitu, harus ya? Harus. Kita nggak main-main dengan safety seperti itu. Untuk pelatihan ada reguler ini juga Pak, misalnya kan mereka yang baru masuk, terus nanti ada di tahap berikutnya mereka ada pelatihan lagi. Kita bedakan bahwa setiap orang yang baru bergabung dengan Carves, mereka harus masuk ke dalam newcomer class, tapi kita juga punya jadwal untuk mereka lakukan refresh training. Jadi kita berikan jadwal, kita berikan satu pola training yang rutin setiap 3 bulan sekali. Belum termasuk juga dengan kunjungan dari QA kami ke lapangan, yang juga langsung melihat kebutuhan di lapangan, apakah mereka membutuhkan suatu training khusus. Kita juga bisa berikan tambahan training khusus seperti itu. Ada training khusus juga ya Pak ya? Kenapa sih Pak ada training khusus tuh biasanya kenapa tuh? Kita harus lihat karakteristik gedung. Jadi itu training yang kita berikan yang langsung kita sesuaikan dengan kebutuhan gedungnya. Itu kalau yang kita berikan newcomer class kan training standar ya, kita berikan semuanya. Ya, tapi ada juga karakteristik gedung yang misalnya dia memiliki suatu jenis marble yang spesial, yang khusus, ya kita harus berikan tambahan training lagi di sana. Contoh simpelnya seperti itu sih. Ya. Nah tadi Bapak juga sudah sedikit menyebutkan bahwa teknologi sekarang kan juga makin maju, akan membuat aplikasi seperti yang tadi Bapak bilang. Betul. Nah bagaimana nih Carves mengantisipasi seperti kayak gitu? Sekarang semuanya serba digital, otomatisasi gitu sebenarnya Pak. Ya kembali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa pandemi ada yang kita pelajari dengan kejadian pandemi tersebut ya, bahwa pada saat pandemi itu kita tidak boleh berkumpul kan, ya, sedangkan kita tidak bisa karena tetap pada saat pandemi pun semua tim kami bekerja. Jadi akhirnya kita menciptakan suatu aplikasi rekrutmen yang mana kita berbasis dengan aplikasi sehingga mereka bisa memberikan datanya, mereka bisa ngikutin pelatihan secara online. Baru nanti di final touch mereka ketemu kita dan sudah terjadwal dengan jelas sehingga tidak terjadi penumpukan atau berkumpulnya orang banyak. Nah dari situlah kita
terus menciptakan aplikasi ini sehingga sampai juga dengan dipakai di dalam operasional kita. Jadi selain kita rekrutmen, kita lakukan training, juga kita pakai untuk kontrol operasional kegiatan kita. Yang mana semua itu kita buat berdasarkan pengalaman kita. Jadi kita bukan membeli suatu program terus kita pakai, tidak. Kita bikin sendiri dengan dasar pengalaman yang kita alami. Nah, berarti kalau khusus mall nih Pak, ada yang khusus nggak untuk istilahnya mungkin? Ya, kalau mall memang satu yang menjadi karakteristik adalah everybody can masuk situ ya, bisa datang ke mall lah itu istilahnya ya. Kita tidak bisa melarang orang datang ke mall, malah mall mengharapkan semua orang datang, gitu kan? Artinya banyak sekali traffic di sana. Nah, bagaimana kita menyikapi atau kondisikan bahwa kebersihan kita tidak mengganggu operasionalnya mall, dan bagaimana kita menyikapi kekotoran-kekotoran yang mungkin terjadi di dalam mall tersebut, gitu ya. Memang mall itu memakan banyak tenaga kerja untuk mall. Ya, mall memang karena sizingnya kan memang lebih jauh lebih besar. Ya. Oh ya, pasti jadi memang SDM-nya lebih beda juga ya. Dan mungkin gedung tinggi pembersihan gedung tingginya berbeda juga dengan berbeda. Nah, kalau gitu boleh disebutkan nggak klien-klien yang sudah Carefest ini layani? Oke, kami yang saya sampaikan kita kelola 400 proyek lebih seluruh Indonesia. Ya mungkin saya sampaikan di Jakarta ini beberapa mall besar di Jakarta ini kami kelola. Kebetulan kami dipercaya untuk mengelola. Boleh saya sebutkan juga? Boleh. Boleh. Ya, kami kelola mall di Jakarta ini ada kami kelola Grand Indonesia, kami kelola Central Park, kami kelola Kuningan City, kami kelola Senayan City, kami kelola kurang lebih kalau saya hitung seluruh Indonesia, kurang lebih kami kelola 50 mall. 50 seluruh Indonesia. Itu berarti pembersihan luar dalam apa ya? Ini ya? Ya, rata-rata luar dalam, tapi ada juga yang minta cuma dalam saja. Yang mana luarnya kita bikin secara periodik, ya, jadi bukan secara bulanan. Gitu. Ini ngomong-ngomong hampir semua mall besar di Jakarta dilayani ini. Tapi ada nggak sih Pak pembatasan, misalnya mungkin saya nggak mau terima kliennya itu atau tidak mau menerima proyek yang itu? Kita terima semua yang memang mau bekerja sama ya Bu ya. Memang tentu ada beberapa kondisi lah yang kita sama-sama lihat as a usual business lah. Artinya kita sama-sama dengan niat baik dan ingin kerjasama dengan baik. Kita tidak membeda-bedakan. Ya. Nah, ini mau ulang tahun ke-10. Iya. Ada tema khusus atau ada visi baru untuk Carefest nih? 10 tahun nih. Ya, memang 10 tahun ini adalah masa yang sudah kami rasa sudah cukup ya. Artinya kami sudah harus memiliki satu visi yang lebih matang, visi yang lebih jauh ke depan. Yang mana salah satu yang kita inginkan tuh yang belum bisa saya lakukan adalah go to Asia. Ya, karena saya lihat gini loh, selama ini saya perhatikan banyak sekali perusahaan dari luar tuh masuk ke kita di bidang cleaning ya, yang saya katakan di bidang cleaning. Jadi perusahaan dari Eropa, perusahaan dari Jepang datang ke kita melakukan pekerjaan cleaning. Tapi saya belum pernah menemukan perusahaan Indonesia melakukan kerjaan cleaning di luar. Jadi ini salah satu visi yang ya moga-moga bisa kita kerjakan segera. Gitu. Jadi dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang nih untuk masuk dalam menengah. Ya, karena ada beberapa persyaratan dari negara tersebut secara regulasi dan secara administrasi, bukan secara teknis tapi lebih ke arah aturan. Mungkin standar tertentunya ya, yang itu. Aturan ketenagakerjaan biasanya. Tapi seperti apa standar atau aturan kebersihan sih sebenarnya sama ya Pak ya? Saya kalau boleh mengatakan standar kebersihan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga kita. Ya, memang seperti itu. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya adalah kita memiliki standar yang cukup baik, ya. Karena saya juga beberapa kali sempat traveling, ya, dengan rekan-rekan PBBI juga, gitu ya. Kita melihat bahwa standar yang ada di luar juga
tidak lebih baik dari kita. Oh iya betul. Jadi memang yang tadi Bapak sebutkan maunya minimal toiletnya bersih Pak. Yeah. Nah, itu berarti sudah salah satu pekerjaannya Carefest, saya akui Pak. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Pak. Selamat ulang tahun juga terima untuk kasih, Carefest. Terima kasih. Semoga sukses di masa Amin. depannya. Semoga sehat semua. Oke, terima kasih Pak.